Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita telah memahami bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, dikerjakan oleh setiap umat muslim dalam keadaan kondisi balik, berakal, sehat, dan keadaan bermukim, tidak dalam keadaan sedang bepergian. Kewajiban beribadah puasa ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian sama bertakwa. Perlu kita pahami, berpuasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Secara khusus, berpuasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan, termasuk keharuman-keharuman yang diharamkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, yaitu dengan ditandai azan maghrib, dengan disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya untuk menjauhi keharuman-keharuman tersebut sebagai bentuk latihan pengendalian diri untuk menjauhi segala keharuman-keharuman yang Allah haramkan kepada kita sebagai umat muslim dalam rangka beribadah puasa di bulan Ramadan. Di antaranya ialah kita supaya menjaga diri kita dari keharuman tersebut, baik dari lisan kita, dari seluruh perbuatan-perbuatan kita, termasuk lisan kita jaga dari ucapan-ucapan dusta, ucapan adu domba, ucapan yang isinya adalah menggibah, ucapan yang isinya adalah mencaci maki, ataupun ucapan-ucapan jelek yang lainnya. Begitu juga dengan pendengaran dan penglihatan kita. Kita harus jaga untuk menjauhi segala keharuman-keharuman yang Allah haramkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Nabi SAW, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ketika salah satu kalian berpuasa, maka jangan rofas dan jangan bertengkar. Rofas ialah maksudnya tidak mengucapkan kata-kata yang bisa membangkitkan syahwat, atau kata-kata jorok, atau juga bisa disebut dengan kata-kata yang kotor. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Ketika ada seseorang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, hendaknya dia berkata, inni mru'un shaim.
sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada orang yang berpuasa untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat rafas, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah juga melarang kepada orang yang sedang melaksanakan berpuasa untuk tidak bertengkar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya Rasulullah perintah kepada orang yang berpuasa ketika diajak bertengkar oleh seseorang atau dicaci maki oleh seseorang, maka dia supaya berkata, inni mru'un shaim, saya orang yang sedang berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada orang yang berpuasa itu sendiri agar dengan dia berkata seperti itu, dia bisa menahan dirinya karena mengetahui bahwa keadaan dia sedang berpuasa. Adapun kepada orang yang mengajak bertengkar atau orang yang mencaci makinya, Rasulullah memerintahkan orang yang berpuasa berkata seperti itu, tujuannya adalah agar orang yang mengajak bertengkar, orang yang mencaci makinya mengetahui keadaan dia sedang berpuasa, sehingga orang tersebut menahan diri untuk melakukan pertengkaran atau untuk mencaci maki pada orang yang berpuasa. Di dalam riwayat lain yang telah disebutkan dalam hadis rawahu Ibnu Khuzaimah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli was-surbi. Berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Innamas siyam anir rafas wal laqwa. Sesungguhnya puasa itu meninggalkan dari rafas, yaitu ucapan-ucapan jorok atau ucapan yang bisa membangkitkan hawa nafsu, membangkitkan syahwat, dan juga supaya meninggalkan ucapan lahan. Ucapan lahan ialah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Seandainya dilakukan pada bulan Ramadan, ucapan itu tidak mengandung dosa, namun tidak bermanfaat. Rasulullah melarang. Kenapa? Di bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh pahala. Rasulullah menganjurkan untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat hendaknya ditinggalkan. Contohnya, mungkin para pemirsa sedang asik ngobrol di warkop menceritakan urusan duniawi atau menceritakan urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Sehingga kalau dilihat dengan kacamata agama, ucapan-ucapan itu tidak mengandung pahala, maka sebaiknya ditinggalkan. Apabila para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengendalikan diri kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, tidak bisa menjaga diri kita dari keharuman-keharuman yang Allah haramkan kepada orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan pahala di sisinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, laisa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Maka tidak ada hajat bagi Allah. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala di dalam dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala di dalam berpuasanya orang tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa
nilai berpuasa itu bukan hanya nilai dari kita bisa menahan fisik untuk tidak makan dan minum, akan tetapi kita berusaha untuk bisa mengendalikan diri kita. Hal ini juga dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju. Terkadang orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Wa rubbal qaim laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Terkadang orang yang mengerjakan sholat malam, mengerjakan sholat tahajud, tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanyalah capek. Oleh karena itu, para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah, agar ibadah puasa kita mendapatkan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita supaya bisa mengendalikan diri kita, menjauhkan diri kita dari keharuman-keharuman yang Allah haramkan untuk orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini juga telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat Jabir bin Abdillah. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah telah berkata, qala Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib wal mathim. Jabir berkata, ketika engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu itu berpuasa dari perbuatan dusta dan perbuatan dosa. Jabir bin Abdillah juga berkata, wada adal khadim, dan engkau janganlah menyakiti pada pelayan. Wal yakun alaika waqarun wasakinatun yauma siyamika, dan hendaknya jiwa dan hatimu dalam keadaan tenang pada puasamu. Selanjutnya Jabir bin Abdillah berkata, wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan. Kalian janganlah menjadikan hari tidak berpuasamu dengan hari berpuasamu itu sama. Dalam artian menunjukkan bahwa berpuasa itu tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, akan tetapi puasa itu juga berusaha menahan gejolaknya jiwa dan hati. Ya. Gejolak jiwa dan hati kita perlu kita kendalikan. Oleh karena itu, dari ucapannya Jabir bin Abdillah dapat kita simpulkan bahwa pertama, ketika kita puasa sudah seharusnya kita menghadirkan batiniah kita, menghadirkan batiniah kita dalam keadaan tenang, yaitu hati kita tidak memiliki rasa dengki, amarah, benci. Kemudian jiwa kita tidak mudah tersulut emosi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengendalikan jiwa dan hati kita. Selanjutnya kita berusaha menghindarkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan secara lahir maupun secara batiniah. Dan yang terakhir, yaitu kita berusaha untuk menjaga niat kita di dalam ibadah di bulan Ramadan, yaitu tetap menjaga keikhlasan ibadah kita, bahwa ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para pemirsa TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kultum yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.